Hanya menghormati perjanjian yang sudah ada, yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Aku naik meh protes, aku protesnya saat durungnya tanda tangan. Sesimpel. Ini banyune wis dadi, anggarane wis metu, kene wis kuwesel kabeh, bar kowe protes, ngopo protes saiki? Kene iki kesel. Pak Ganjar sama Kesel, ngono entek. dengan itu jadi kesalahan untuk termasuk untuk Pak Ganjar ya? Bambu. Harus meminta maaf secara terbuka, bahkan mereka ini semua bisa dituntut secara pidana. Kenapa? Karena mereka telah merugikan bangsa dan negara kita. Betapa banyak dana yang sudah dikeluarkan untuk persiapan, infrastruktur, latihan, dan sebagainya. Betapa banyak harapan UMKM yang sudah menyiapkan segala macam bentuk souvenir yang akan mereka jual, akhirnya kehilangan kesempatan. Betapa banyak UMKM yang sudah berusaha untuk menyiapkan dagangan-dagangan mereka menyambut Piala Dunia, akhirnya mereka harus merugi. Pasca tercoretnya Indonesia sebagai tuan rumah event Piala Dunia U20, Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah menjadi sorotan publik. Kini pernyataan keduanya dianggap sebagai salah satu penyebab gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pada awalnya, para kepala daerah ini disebut sudah menandatangani kesepakatan kesediaan wilayahnya menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia U20. Namun, menjelang laga kick-off, mereka justru memprotes saat Israel lolos dan mengakibatkan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Kini publik pun geram akibat penolakan-penolakan sepihak ini. Hal senada juga disampaikan Wali Kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bahkan heran dengan munculnya penolakan terhadap timnas Israel dari kepala daerah. Gibran menyebut seharusnya protes itu dilakukan jauh-jauh hari. Hanya menghormati perjanjian yang sudah ada, yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Aku naik meh protes, aku protesnya saat durungnya tanda tangan. Sesimpel. Ini banyune wis dadi, anggarane wis metu, kene wis kuwesel kabeh, bar kowe protes, ngopo protes saiki? Kene iki kesel. Pak Ganjar sama Kesel, ngono entek. dengan itu jadi kesalahan untuk termasuk untuk Pak Ganjar ya? Bambu. Kesedihan pemain timnas U20, Garuda Muda, anak asuh dari pelatih Shin Tae-yong ini juga dirasakan oleh warga pecinta sepak bola nasional. Mereka menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster untuk bertanggung jawab, memulihkan kembali semangat para timnas U20 yang sangat kecewa karena gagal bertanding di laga sekelas Piala Dunia. Kelemahan dari yang kita rasakan bahwa Indonesia masih banyak yang cari panggung sebenarnya, cari panggung dan tidak bisa membedakan antara politik, olahraga, dan agama. Jadi kalau dicampur aduk, kita akan menjadi gagal dalam melaksanakan sebuah event. Jadi memang kita agak sedih dan kecewa. FIFA langsung secara sepihak langsung memutuskan membatalkan kita menjadi tuan rumah, yang dimana memang sebenarnya ini sudah lama kita nantikan, kita tunggu-tunggu. Indonesia belum pernah berkontestasi di Piala Dunia, tapi hanya karena itu ulah-ulah oknum-oknum politisi-politisi itu yang ngomongannya itu yang buat bisa buyar semua harapan, terutama bagi pemain, harapan dia bagaimana meningkatkan prestasi, meningkatkan mental mereka, hanya karena celotehan-celotehan politisi-politisi yang kotor, saya bilang itu. Karena celotehan mereka itu membuat semangat adik-adik timnas U20, sementara umur 20 itu kan masih jiwa muda, Bang. Ketika mentalnya kita jatuhkan, mereka akan ngedrop. Kekesalan juga disampaikan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Menurutnya, gara-gara oknum-oknum yang membuat gaduh terkait Piala Dunia U20 bisa dijerat pidana karena merugikan bangsa dan negara. Para oknum tersebut juga harus meminta maaf secara terbuka. Harus meminta maaf secara terbuka, bahkan mereka ini semua bisa dituntut secara pidana. Kenapa? Karena mereka telah merugikan bangsa dan negara kita. Betapa banyak dana yang
sudah diberikan untuk persiapan, struktur, latihan, dan sebagainya. Betapa banyak harapan UMKM yang sudah menyiapkan segala macam bentuk souvenir yang akan mereka jual, akhirnya kehilangan kesempatan. Betapa banyak UMKM yang sudah berusaha untuk menyiapkan dagangan-dagangan mereka menyambut Piala Dunia, akhirnya mereka harus merugi. Ini bisa kita tuntut secara class action. Mereka yang kemudian membuat dan menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia, maka mereka harus bertanggung jawab baik secara moral maupun pidana, dan harus gentleman. Kalau bicara politik misalnya, saya misalnya sebagai penggemar bola, saya akan menyatakan jangan pilih partai politik yang membuat kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kini Indonesia sudah batal menjadi tuan rumah event Piala Dunia U20. Sejumlah persiapan yang telah dilakukan sejak jauh-jauh hari dengan upaya maksimal kini gagal karena adanya pernyataan dari dua kepala daerah yang tidak bisa memisahkan antara kepentingan politik dengan olahraga di laga Piala Dunia U20.